Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok Google ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Penerapan Web E-commerce pada PT Google Shop menggunakan aplikasi Odoo. Anggota kelompok kami ada Mas Arif, Mas Hoirul, Mbak Nur Wulandari, Reza Fadilah, dan Stefani Daragaldin, saya sendiri. Latar belakang, Google Shop adalah toko yang menjual berbagai macam laptop, di mana dalam pengelolaan barangnya masih dilakukan secara manual. Permasalahannya yang timbul yaitu karena pencatatan masih dilakukan secara manual, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk memantau persediaan barang yang ada, harus melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui barang apa saja yang harus di-restock. Tujuan, menganalisa bagaimana cara kerja modul-modul pada Odoo, mencari tahu kelebihan apa saja yang dimiliki Odoo dalam mengolah data, sebagai bahan pembelajaran untuk mempelajari modul-modul pada Odoo, untuk menambah pengetahuan pembelajaran Enterprise Resource Planning atau ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo untuk memenuhi tugas kuliah ERP. Software yang kami gunakan yaitu Odoo versi 16. Odoo adalah salah satu aplikasi open source ERP berbasis web yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi pada suatu usaha. Baik, selanjutnya Mas Arif. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, logo perusahaan. Nah, logo ini bisa dilihat bahwa terinspirasi dari nama Google dan di dalamnya ada salah satu ciri khas dari toko kami yaitu penjualan laptop. Next. Oke, untuk struktur organisasi seperti ini. Yang pertama dari manajer, kemudian di bawahnya ada bagian keuangan, bagian purchasing, bagian gudang, marketing, dan admin. Dan semuanya ditanggung jawab oleh manajer langsung. Kemudian untuk implementasi Odoo, untuk implementasi modul pada Odoo, use case diagramnya seperti berikut. Dari admin dan customer, mereka mempunyai use case masing-masing di halaman produk, konfirmasi invoice, melakukan konfirmasi pengiriman, mengatur pengiriman, halaman keranjang, kemudian halaman order. Nah, tentunya admin dan customer berbeda ya untuk aktivitasnya. Next. Oke, untuk activity diagram seperti berikut. Mulai dari start, kemudian user nantinya akan membuka halaman login. Setelah melakukan login, kemudian akan tampil produk yang akan dipilih. Nah, dari produk yang akan dipilih ini ya, oke, yang akan dipilih ini kemudian menampilkan halaman produk dipilih. Ketika halaman produk sudah dipilih, masuk ke keranjang dan user atau customer di sini bisa melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran akan menampilkan invoice dan selesai. Selanjutnya. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Pak Nurwandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi untuk modul purchase pada modul Odoo. Untuk modul purchase adalah modul yang digunakan untuk manajemen persediaan barang dalam mengelola ketersediaan barang dan membantu kebutuhan perusahaan dalam membeli barang. Ini pertama terdapat use case diagram untuk modul purchase, di mana terdapat 3 aktor, yaitu bagian purchasing, admin, dan juga supplier. Untuk bagian purchasing, di sini hanya dapat mengelola data penjualan. Kemudian untuk bagian admin, di sini dapat mengelola data barang, mengelola data user, mengelola data permintaan barang, mengelola penerimaan permintaan barang, mengelola penerimaan data barang, dan juga mengelola data barang masuk. Sedangkan untuk supplier hanya bisa mengelola penerimaan permintaan barang.
Dan semuanya dilakukan harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, next. Selanjutnya untuk activity diagram bagian modul purchase, pertama di sini bagian purchase dapat melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan dashboard. Setelah itu bagian purchase bisa pilih modul purchase, pilih menu purchase order, kemudian pilih create. Dan sistem akan menampilkan halaman request of quotation. Dan selanjutnya untuk bagian purchase dapat mengisi data request of quotation. Kemudian di sini admin memvalidasi jika sesuai, lanjut ke selanjutnya. Namun jika batal atau tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan kembali halaman request of quotation. Namun jika sesuai, sistem akan menampilkan halaman membuat request of quotation. Dan bagian purchase di sini akan proses bagian invoice ke vendor dan sistem akan mengirim melalui email. Dan selesai. Selanjutnya untuk implementasi pada modul inventory, untuk use case diagramnya terdapat satu aktor yaitu admin, di mana admin dapat mengelola data produk, mengelola pendataan barang masuk, melakukan pendataan barang keluar, melakukan pendataan pengembalian barang, dan juga mengelola laporan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Reza. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kita mempunyai activity diagram dari modul inventory. Yang pertama, ini dimulai dari start. Admin akan membuka halaman login. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin akan mengisi email dan password. Setelah itu sistem akan memvalidasi. Jika benar, dia lanjut. Jika salah, akan kembali ke bagian menampilkan halaman login. Setelah divalidasi benar, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Setelah itu admin dapat membuka modul inventory. Setelah itu admin dapat memasukkan produk yang ingin dijual. Setelah itu sistem akan memproses. Jika batal, dia akan kembali kepada tampilan menu modul inventory. Jika benar, maka admin akan mengklik validasi data. Setelah itu sistem akan menyimpan barang yang sudah di-input. Setelah itu end. Selesai. Next. Oke, jadi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sangat diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola data untuk membantu pekerjaan sehari-hari dalam menjalankan suatu toko. Untuk memudahkan kita untuk melakukan rekap data, mengontrol persediaan barang yang ada di toko, dan dapat dengan mudah mengetahui barang apa saja yang sudah waktunya untuk di-stok. Lalu saran dari kami menyarankan agar setiap toko dalam pengelolaan data barangnya beralih dari manual ke sistem informasi yang sudah terkomputerisasi dengan software yang dapat membantu pekerjaan agar lebih mudah dan efektif. Oke, selanjutnya Kak Khairul Anwar, silakan. Oke, kita mulai di sini. Kita untuk tampilan awal. Ini home beranda sebelum login. Tampilan loginnya untuk user. Kita login. Nah, ini setelah tampilan login, kita sudah login. Untuk pembelanjaan langsung ke belanja shop. Tampilan pembelanjaan, kita klik belanja, masuk ke keranjang, lihat keranjang. Nah, ini kita proses check out. Di sini kita bisa edit alamat pengirim. Untuk alamat pengirim di sini ada, kita konfirmasi
Untuk pembayaran menggunakan PayPal. Kita bayar. Pembayaran sudah disetujui. Saya bisa masuk ke admin, saya cek status pembayaran. Salah nih. Di metode pembayaran transaksi. Nah, di sini dengan nominal yang dibayar tadi, kita konfirmasi. Gitu. Nah, di sini tanggal order sudah ada, tanggal 10 bulan 12. Kita konfirmasi dan kirim email. Nah, untuk pengiriman email di sini pengikut dokumen. Nah, untuk penerimanya ini atas nama Your Company Myself Admin. Kita kirim. Sudah muncul orderan penjual, langsung ke faktur. Nah, di sini sudah lunas terbayar. Nah, di sini sudah lunas, Kak. Untuk di sini sudah lunas dan kita sudah melakukan pengiriman. Dan di sini tinggal validasi sesuai tanggal dan kirim. Dan di sini bisa cetak label untuk pengiriman. Jadi kita ingin cetak, bisa konfirmasi cetak dan akan muncul tampilannya. Nah, selesai. Di sini sudah cek label untuk pengiriman. Dan pembayaran pun sudah selesai. Untuk kita masuk ke pembelian atau purchase. Ini tampilan utamanya. Nah, di sini ada pemasok atau vendor. Kita buat atas nama ini. Kita tambah produk. Nah, di sini ada laptop dengan harga 89.000, 8.990. Kita cetak. Oke. Ini hasilnya dengan laptop Lenovo di tanggal 12. Nah, kita konfirmasi order. Untuk di tanggal segini dengan barang ini kita terima produk.
Kita validasi tanggal ini tanggal 10. Nah, untuk pembayaran selesai, kita masuk ke ini buat tagihan. Kita buat tanggalnya, untuk tanggal tagihannya itu di tanggal 10. Kita konfirmasi. Buat pembayaran. Nah, untuk pembayaran melalui bank, kita masuk ke payment dan pembayaran lunas. Untuk modul penjualan atau salesnya, nah di sini kita tambah baru nama pelanggannya. Nah, kita tambah seperti tadi, laptop dengan harga 12 juta, kita konfirmasi, kita simpan, konfirmasi. Untuk tampilan sudah ada pengiriman, langsung kita buat faktur. Nah, di sini kita harga tetap atau menggunakan pajak bisa. Untuk untuk pembayaran sudah selesai, kita konfirmasi. Buat pembayaran. Dan pembayaran menggunakan bank, split payment, dan pembayaran lunas. Untuk CRM-nya, modul CRM, kita di sini tambah baru. Jika belum mempunyai akun, bisa tambah baru. Kalau sudah, ya tinggal diklik atau edit. Kita harus Nah, ini tampilan penawaran. Kita buat penawaran. Nah, di sini untuk pelanggan atas nama Google Shop, kita tambah produk. Kita konfirmasi, kita simpan dulu. Lalu konfirmasi. Kita buat faktur. Di sini pun sama, kita mau menggunakan reguler atau menggunakan payment tetap atau menggunakan pajak. Kita menggunakan tanpa pajak. Selesai, kita konfirmasi. Kita buat pembayaran. Untuk pembayaran pun menggunakan bank atau menggunakan cash bisa. Untuk pembayaran sudah lunas. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke Mbak Stefani Dara. Silakan, Mbak. Oke, makasih penjelasannya, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.
Oke.